Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hadian dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Penelitian saya berjudulkan Perbedaan Nilai Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Terjadinya Stock Split atau Pemecahan Saham. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena. Dalam penelitian ini ada dua fenomena. Yang pertama, yang dikemukakan oleh William Hartono. Beliau merupakan analis dari Ranin Sekuritas. Beliau mengatakan ada beberapa saham yang tidak liquid setelah stock split. Memang dengan rasio split tersebut, harga saham akan mengecil dan persebaran saham membesar. Namun, bukan karena kurang diminati, tetapi memang rasionya yang membuat sahamnya yang jadi tidak liquid. Selanjutnya, fenomena yang kedua, yang dikemukakan oleh Muhammad Nafal Aji Bustama. Beliau merupakan analis dari Banin Sekuritas. Beliau mengatakan bahwa saham timah setelah stock split menjadi lebih liquid, tetapi tidak selamanya perusahaan melakukan aktivitas pemecahan saham itu akan meningkatkan likuiditas sahamnya. Selanjutnya pembahasan tentang kerangka pemikiran yang didapatkan hipotesis terdapat perbedaan nilai likuiditas saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split. Selanjutnya pembahasan landasan teori. Yang pertama, pemecahan saham atau stock split merupakan suatu aksi korporasi emiten dengan memecah nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil, biasanya dilakukan dengan perbandingan 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, atau sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga membuat jumlah saham yang beredar itu bertambah. Kemudian likuiditas saham yaitu kemudahan atas kepemilikan lembaran saham oleh investor saat dicairkan menjadi uang tunai melalui pasar modal. Selanjutnya ada pembahasan tentang metode penelitian. Yang pertama ada objek dan metode penelitian. Objek penelitian yang saya gunakan yaitu likuiditas saham dan pemecahan saham atau stock split. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu event study. Yang kedua, pengukuran variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada tabel operasional variabel. Variabel pengumuman pemecahan saham atau stock split memiliki dimensi nominal saham dan memiliki indikator saham lama dan saham baru. Kemudian, variabel likuiditas saham memiliki dimensi volume perdagangan, kemudian memiliki indikator total saham yang diperdagangkan dan total saham yang beredar. Kemudian, pembahasan metode penelitian yang ketiga yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang saya dapatkan yaitu dari laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 2019. Kemudian untuk sampel, saya menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu menggunakan kriteria tertentu. Setelah ditentukan kriterianya, didapatlah 13 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Yang kelima, rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama, ada uji normalitas. Yang kedua, uji hipotesis dengan uji beda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Selanjutnya membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel ini merupakan uji hipotesis, uji beda yang menggunakan uji per sampel test. Diperoleh nilai hitung negatif 2,299 dan signifikan sebesar 0,029 dengan taraf nyata alfa sebesar 0,05. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata likuiditas saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split. Lalu yang kedua, koefisien determinasi.
Nilai R-square pada tabel ini didapatkan sebesar 0,014 atau 1,4%. Nilai koefisien determinasi mendekati 0. Artinya, variabel stock split mampu menjelaskan likuiditas saham sebesar 1,4% atau dikatakan itu lemah. Sedangkan nilai sisa sebesar 98,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Kemudian pembahasan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa peristiwa stock split mengakibatkan peningkatan volume perdagangan saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman stock split memiliki dampak perubahan likuiditas perdagangan saham yang signifikan di pasar. Kemudian saran, yang pertama, bagi para investor sebaiknya melakukan analisa yang lebih mendalam apabila hendak melakukan investasi dalam pasar modal. Karena stock split bukan satu-satunya corporate action yang dapat meningkatkan atau menurunkan volume perdagangan suatu perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan stock split. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel-variabel lainnya dan memperbanyak sampel lainnya agar hasil penelitian yang didapat itu lebih maksimal. Sekian dari pembahasan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.